Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga pembahasan dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi karangan Kiai Aceng Zakaria, seorang ulama dari Persis, hafizahullahu taala, halaman yang keempat. Kita masuk ke pembahasan tentang yang namanya anwa'ul jumlati. Di sini kita lihat anwa'ul jumlati terbagi menjadi jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Kita ingat bahwa yang namanya al-kalimah dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang namanya al-jumlatu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Al-jumlatu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Maka anwa'ul jumlati maksudnya adalah pembagian kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyatun ma kanat masbuqatan bismin, merupakan kalimat yang dimulai dengan isim. Contohnya Ahmadu maridun. Ahmad adalah isim kata benda, maridun juga isim kata benda. Ahmadu maridun sebuah kalimat artinya adalah Ahmad sakit, dimulai dengan isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Contoh lainnya al-waladu yaqra'ul qur'ana. Al-waladu, anak itu, dia adalah isim. Yaqra'u fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan makna sedang dilakukan atau akan dilakukan. Anak itu sedang membaca Al-Quran. Kalimat ini dimulai dengan isim, makanya disebut sebagai jumlah ismiyah. Sedangkan yang namanya jumlah fi'liyah adalah ma kanat masbuqatan bi fi'lin, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contohnya maridha Ahmadu. Maridha adalah fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Ahmadu adalah isim. Telah sakit si Ahmad. Kalimat ini dimulai dengan fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Contoh lainnya yaqra'ul waladul qur'ana. Yaqra'u fi'il mudhari', maknanya sedang membaca atau akan membaca. Al-waladu isim, Al-Quran juga isim. Anak itu sedang membaca Al-Quran atau anak itu akan membaca Al-Quran. Kata-kata ini dalam bahasa Arabnya dimulai dengan yaqra'u yang merupakan fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Nah, bagian ini menjelaskan tentang pola penyusunan struktur kata dalam kalimat di bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kita biasa mengenal yang namanya SPOK, subjek predikat. Contohnya Ahmad membaca Al-Quran, dimulai dengan subjek Ahmad, predikatnya membaca. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang polanya SP dan ada kalimat yang polanya PS. Kalimat yang polanya SP, subjek predikat, adalah jumlah ismiyah. Contohnya Ahmadu yaqra'ul qur'ana. Sedangkan yang namanya jumlah fi'liyah itu polanya PS atau predikat subjek, dimulainya dengan predikat. Contohnya yaqra'u Ahmadul qur'ana. Walaupun polanya dalam bahasa Arab adalah PS, tapi ketika kita menerjemahkannya sebaiknya kita kembalikan ke struktur bahasa Indonesia, sehingga ketika kalimat yaqra'u Ahmadul qur'ana jangan dibaca dengan membaca Ahmad Al-Quran karena jadi aneh. Kita tetap menerjemahkannya dengan Ahmad sedang membaca Al-Quran. Nah, kemudian karena yang namanya ilmu nahwu objek kajiannya adalah kalam, bagaimana akhir harokat sebuah kata atau akhir kondisi sebuah kata ketika dia jatuh ke dalam sebuah kalimat, maka pengenalan jenis kalimat itu sangat penting, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Karena itu Al-Ustadz Kiai Aceng Zakaria meletakkan pembagian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini di awal pembahasan dari kitab beliau, kitab Al-Muyassar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.